Jadi di sini kita mau ngapain, Den? Ya, di sini kita mau semacam berbincang-bincang, Berbincang-bincang. bertanya-tanya karena kita ini ada sedikit yang belum tahu gitu. Iya gitu. Dan Kitos di sebelah kita sudah ada Pak Arfani. Halo Pak. Aduh luar biasa. Nah nanya Pak, apa saja teater kesenian tradisional daerah yang ada di Palembang? Yang pertama Dul Muluk itu sendiri, Dul teater Muluk. bangsawan, Dul Muluk dan bangsawan. Dul Muluk Palembang. bangsawan itu satu kesatuan atau gimana? Atau Dul Muluk beda, bangsawan itu beda? Beda. 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 Kalau Dul Muluk? Kalau Dul Muluk memang dia pertunjukan seni tradisional. Dia punya pakem tersendiri tentang cerita Sayyid Abdul Muluk, cerita Zubaidah Siti, Rahmat Siti dan sebagainya. Kalau bangsawan bebas, dia tentang kerajaan, tentang keluarga, tentang kehidupan sehari-hari masyarakat Palembang. Tapi tetap dalam latar belakang istana sentris. Jadi menurut Bapak nih, Bapak tahu tidak kapan itu Dul Muluk pertama kali dimainkan? Dul Muluk berasal dari yang dikarang oleh Raja Ali Haji Fisabilillah yang berada di Penyengat Kepulauan Riau. Dia menulis itu cerita tersebut tentang Dul Muluk di antara tahun 1860 sampai tahun 1870-an. Jadi awal mula lahirnya Dul Muluk itu dari Raja Ali Haji. Syair Abdul Muluk karya Ali Haji. Ini Pak terkait dengan sejarahnya yang sangat lama, berasal dari apa sebenarnya kesenian Dul Muluk? Kesenian teater tradisional Dul Muluk itu terinspirasi dari kitab syair Abdul Muluk karya Raja Ali Haji. Ada juga cerita Abdul Muluk dan juga cerita Siti Zubaidah. Siti Zubaidah. Apakah itu sama Pak? Ceritanya berkaitan? Di sini ada dua cerita. Tapi secara pertunjukan Sama. ini disebut sebagai Dul Muluk. Berarti ada dua orang yang menciptakan cerita Dul Muluk. Ada cerita Abdul Muluk, ada cerita Siti Zubaidah. Siti Zubaidah. Jadi biasanya pemain Dul Muluk itu kan harus yang setahu yang aku dengar Pak, harus dikhususkan itu pemainnya itu cowok galau. Nah, gitu. Kenapa harus cowok galau gitu, Pak? Pemeran putri, pemeran Iya. perempuan dimainkan oleh cowok. Kalau dulu perempuan bisa diajak main dan pulang subuh, maka yang berperan sebagai perempuan bisa perempuan. Karena dulu kita terikat adat. Kalau dulu jangan main-main, anak gadis keluar rumah pagi maghrib sudah kena denda. Sudah kena tegur. Kena sebat. Dulu iya. Aku belum lahir. Dulu tahun-tahun itu perempuan balik subuh. Kuatnya nih tuh pemain Dul Muluk. Kuat ya. Apakah ada pantangan atau anjuran selama kita bermain Dul Muluk? Ada. Apalah? Ada pantangan. Jadi dari sudut ini dulu orang tradisional dulu ya. Pantangan Dul Muluk itu pertama tidak boleh telat hadir. Oh iya, bener dong. Pantangan Harus tepat waktu. tepat waktu. Iya, pastilah. Pantangan pasti kena marah pasti. Iya. Yang kedua tidak boleh makan kacang. Oh, tidak boleh makan Tidak boleh makan kacang. Oh, kena marahnya oleh. Kenapa lah? Ya setara mitos dan sebagainya. Kacang itu buat kita gagu, patah karakter, kakek mudah terkena guna-guna. Tapi kalau dari segi sudut pandang modern saat ini ada hubungannya. Kacang ini kan buat ngantuk. Kalau banyak makan kacang. Karena main Dul Muluk ini semalam suntuk. Iya. Cerita Dul Muluk dewe itu tuh sejarah apakah memang ada ataukah hanya cerita fiktif yang hasil karya seseorang sehingga menjadi sebuah cerita atau dongeng? Menarik ini pertanyaan yang paling menarik. Sekali lagi, orang-orang dahulu, seniman-seniman dahulu, penyair dan pujangga-pujangga dahulu membuat satu cerita berbentuk fiksi yang sebenarnya berdasarkan dari kejadian sebenarnya. Kejadian sebenarnya peperangan antar dua kerajaan, kemungkinan itu ada. Disimbolkan dengan mungkin peperangan dari keluarga, perseteruan dari dua keluarga besar. Kendala apa Bapak yang sebenarnya yang mungkin bisa menjadi penghambat untuk Dul Muluk itu sendiri Pak, dikenal oleh masyarakat luas? Ada dua. Satu, regenerasi. Bagaimana menarik hati regenerasi selanjutnya untuk mencintai seni tradisional. Yang kedua, masalah gagap teknologi, sosial media dan sebagainya itu digunakan banyak tidak bijak. Akhirnya apa? Lebih banyak mengurusi diri sendiri dan orang lain sehingga tidak dijadikan sebagai alat untuk
mempromosikan seni tradisi kita. Setiap kesenian pasti selalu bergenerasi. Baik melalui penampilan yang baru, cara membawakannya yang disesuaikan dengan zaman, dan tentunya dari seniman itu sendiri digantikan oleh anak-anak muda. Apakah hal tersebut berlaku di Dul Muluk? Jika iya, seberapa besar Pak perubahan yang terjadi? Perubahan konsep atau bentuk kita ngomong. Setiap kesenian walaupun tradisional juga mengikuti selera zaman. Mengikuti selera zaman. Baik kostum, tata ruang, tata panggung dan sebagainya. Selain itu ada apa lagi Pak yang Bapak tahu yang misalnya tidak katik di teater lain yaitu? Satu, yaitu mengangkat kehidupan masyarakat Palembang yang unik. Nah terus kemarin kan kami sempat ikut latihan yang namanya Melo. tarian Bremas. Ya, Melo. Tarian Bremas. Nah apakah tarian Bremas itu khusus untuk Dul Muluk sendiri atau maksudnya tuh bisa dibunuh ke di teater lain gitu? Oh enggak. Tidak bisa. Bermas Khusus untuk Dul Muluk. Yang memang akarnya dari budaya Melayu. Dari kostumnya juga kan Arab. Jadi ada satu kesatuan itu yang uniknya. Satu kesatuan dalam bentuk budaya Palembang, seni pertunjukan Palembang, dan itu Dul Muluk. Dulu lambang-lambang kelompok-kelompok di Dul Muluk Palembang ini ada cap kudo. Satu lambang ciri khas. Yang kedua, kuda ini semacam lambang supremasi orang-orang Melayu. Lambang kejantanan, lambang kegagahan, dan lambang status dalam suatu negeri. Ini harapan Bapak sebagai pencinta Dul Muluk terhadap Dul Muluk ke depan ini. Satu, cintai budaya tradisional. Yang kedua, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai seni dan budayanya. Yang ketiga, kita adalah Melayu. Kita adalah masyarakat Palembang yang akar budayanya adalah akar budaya Melayu. Seni pertunjukan Dul Muluk adalah bagian dari budaya Melayu. Nah, Mang Cek Bice ada gawe buat kalian. Ini program baru yang ada di Indosiar Sumatera Selatan. Jadi pokoknya ini produksi Bintang Production. Kalian harus nonton. Nonton? Sudah tuh nonton apa lagi? Harus nonton ya. Kita ada gawe di sini, Hulu Kilir. Jadi kita akan keliling-keliling. Ada gawe dia. Ada gawe pokoknya. Pokoknya wong Palembang kalau ditanya pasti ada gawe. Kita kaki keliling-keliling ya. Kemana be? Kemana be? Ke luar negeri. Ke Kuning juga lagi. Ke tempat Mangsam lagi, ke Lahar, tempat Mang ke Tanjung Eri, Seri, pokoknya Sundari. Ayo. Ayo, kata gawe.